kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salam. Dan memulai renungan malam ini, kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan bagimu Tuhan, untuk segala pemberian-Mu yang kami terima setiap hari. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Secara khusus malam ini, Engkau tibakan kami untuk beristirahat. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, dan kami akan mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 21 hingga ayat yang ke-26, dan yang menjadi pembimbing ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Martin Luther, salah seorang reformator yang memulai reformasi, perbaikan, dan pembaharuan dalam ajaran gereja terkenal dengan istilah Trisola, 3 sola, yaitu sola gratia, yaitu hanya karena anugerah, sola scriptura, hanya karena firman Allah, sola fide, hanya karena iman. Ini diangkat oleh Paulus dan diangkat oleh Martin Luther dari pemahaman akan ajaran Paulus secara khusus di kitab surat Roma. Karena di surat Roma akan kita temukan bagaimana Paulus menerangkan apa yang telah diperbaharui melalui kedatangan Yesus. Sebab dalam ajaran perjanjian lama, segala sesuatu harus dilakukan dengan aturan-aturan dan hukum-hukum. Karena itu ajaran atau agama perjanjian lama sering disebut ajaran agama aturan-aturan. Karena memang seperti itu. Keselamatan, sukacita, kebaikan, dan hidup yang kekal itu dapat diperoleh melalui ketaatan kepada hukum-hukum, kepada aturan-aturan, dan kepada segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi ternyata dalam proses pelaksanaan, dalam proses bagaimana memperlihatkan ada ketidakmampuan manusia untuk melakukannya, akibatnya manusia atau orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi tidak bisa melakukannya secara telaten atau secara setia dan secara tepat. Karena itulah dalam ajaran yang dikembangkan oleh Paulus melalui kedatangan Yesus, hukum-hukum itu memang perlu, tetapi hukum Taurat bukan lagi menyelamatkan. Tetapi keselamatan diperoleh melalui percaya kepada Yesus. Hanya karena beriman. Beriman, percaya, yakin kepada Yesus. Itulah yang kita kembangkan di surat Roma pasal yang ketiga ini. Paulus mengajak kita memahami hukum Taurat memang perlu. Hukum Taurat diberikan untuk mengatur pola hidup
mengatur segala sesuatu, tetapi bukan keselamatan. Itulah yang diangkat oleh Martin Luther dengan sola fide, hanya karena iman. Beriman bagaimana? Beriman berarti percaya bahwa Yesus telah datang untuk menghapus dosa melalui pengorbanannya, melalui penyalipannya, melalui kematiannya. Segala dosa-dosa kita, hutang-hutang kita, yang pada dasarnya kita tidak mampu membayarnya. Kita tidak mampu membebaskan diri kita dari kuasa dosa dan kuasa kejahatan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus kita dibebaskan. Artinya kejahatan, dosa, kematian, kuasa maut, kuasa iblis telah ditaklukkan oleh Yesus. Itu artinya semua orang yang percaya kepada Yesus harus mampu menaklukkan seluruh kuasa-kuasa yang menguasai kehidupannya. Apakah kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa kejahatan. Dan kita percaya bahwa Yesus telah menaklukkan itu. Karena Yesus telah bangkit dari kematian, dan kematian adalah musuh terakhir dari kehidupan. Itu berarti bahwa kematian juga tidak berhak untuk menghalangi Yesus. Kematian juga tidak berkuasa akan Yesus, apalagi dosa dan kuasa-kuasa kejahatan. Sedangkan kematian sudah dikalahkan. Itu artinya menjadi contoh yang konkret bagi orang-orang percaya bahwa kita harus mampu mengalahkan kuasa-kuasa yang menguasai seluruh dunia. Dan kita percaya itu. Kalau kita yakin Yesus telah menaklukkan itu, dan kita yakin kita akan mampu menaklukkannya. Dan itulah iman. Bukan lagi karena aturan-aturan, bukan lagi karena hukum-hukum. Kita bikin contoh sederhana. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukannya bukan karena diperintah, bukan untuk menerima penghargaan, pujian, penghormatan, atau upah, tetapi itu keluar dari pemahaman bahwa sebagai orang Kristen kita harus melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk memperoleh pujian, penghargaan, upah, itu berarti kita masih dikuasai oleh keinginan, bukan lagi dibebaskan oleh darah Yesus. Ketika apa yang kita lakukan kita tidak memperoleh pujian, penghargaan, nanti kita akan menjadi kecewa dan pada akhirnya kita akan mempersalahkan. Karena itu orang beriman melakukan segala sesuatu yang baik dilakukan dengan hati yang setia, dengan kesadaran, tanpa pamrih, tanpa keinginan apa-apa, tetapi keluar dari iman, keluar dari cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada manusia. Inilah yang ditampilkan Yesus, seluruh kehidupannya dipersembahkan untuk orang-orang yang dikasihinya, untuk orang-orang yang mau mengikutinya. Karena itu kehidupan orang Kristen seharusnya menjadi persembahan bagi kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di sekitar kita dan dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima Tuhan, dan secara khusus firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa kami telah memperoleh keselamatan. Kuatkan kami untuk mengimani agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.